Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Mega dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah kelas A semester 3 dengan NIM 1199230028. Akan menyelesaikan tugas UTS dengan mata kuliah Bank dan Industri Keuangan non-bank. Yang pertama, tugas Bank Sentral Bank Indonesia. 1. Membuat dan melaksanakan kebijakan moneter. Dilaksanakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga harga barang dan jasa di masyarakat terkendali. Kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang diatur adalah sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Bank sentral bertanggung jawab untuk menciptakan aturan, kesepakatan, standar, serta prosedur yang digunakan dalam peredaran uang di masyarakat. Dan ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan mikroprudensial, yaitu kebijakan yang dibuat untuk membatasi mikro dan biaya krisis sistemik agar keseimbangan sistem keuangan tetap terjaga. Yang kedua, pengertian OJK, Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa kewenangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana, pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Tujuan OJK itu sendiri yaitu yang pertama, mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tugas-tugas OJK itu sendiri, yang pertama ada dari IKNB, yaitu perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Yang kedua ada dari perbankan, yaitu bank umum, bank syariah, manajer investasi, sekuritas, perusahaan, BPR atau BPRS, bank syariah, dan bank umum. Yang ketiga ada pasar modal syariah, merupakan wadah bertemunya pembeli dan penjual terhadap berbagai efek surat berharga yang bersifat jangka panjang. Berkaitan dengan hal tersebut, pembeli disebut dengan investor, sedangkan penjual disebut sebagai emiten. Adapun yang diperjualbelikan di pasar modal syariah antara lain saham syariah, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Saham dan suku termasuk dalam berharga syariah yang dapat diperjualbelikan, sedangkan reksadana termasuk ke dalam kategori yang tidak dapat diperjualbelikan. Suku dan saham syariah merupakan dua jenis instrumen surat berharga syariah yang dapat diperjualbelikan karena mewakili dari aset real yang menjadi underlying lainnya. Perbedaan reksadana syariah. Reksadana syariah mewakili aset finansial, isinya saham, suku, deposito, atau produk pasar uang, sehingga reksadana syariah tidak dapat diperjualbelikan. Hal ini disebabkan dalam ilmu Islam yang bisa diperjualbelikan hanya aset real. Oleh karena itu, Islam reksadana syariah tidak bisa diperjualbelikan karena tidak mewakili aset real. Jadi kalau sudah tidak mau pegang reksadana syariah, diredem, bukan diperjualbelikan. Mekanisme pasar modal syariah. Terdapat beberapa mekanisme yang dapat dipakai dalam pasar modal syariah. Yang pertama ada transaksi berbasis non-riba. Yang kedua hanya memperjualbelikan efek syariah. Yang ketiga terhindar dari praktik spekulasi. Yang keempat hanya perusahaan yang sesuai dengan syariah. Yang kelima akta jual beli berdasarkan pada akad yang jelas.
Apakah boleh asuransi syariah sudah di tengah jalan dan diambil? Boleh. Disinilah kelebihan menjadi nasabah asuransi syariah. Banyak kasus dana hangus dalam asuransi konvensional sehingga nasabah banyak yang kecewa, sehingga beralih ke syariah. Karena dalam asuransi syariah, hak nasabah tidak akan diambil perusahaan asuransi ketika tidak bisa membayar premi di tengah jalan. Saat terjadi masalah di mana nasabah tidak mampu melanjutkan pembayaran premi ataupun mengundurkan diri ketika kontrak belum habis, maka dana akan dikembalikan. Namun demikian, hal ini tidak berlaku jika dana yang disetor dimaksudkan untuk tabaru, dana kebajikan. Biasanya nominalnya kecil untuk alokasi dan dana tabaru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan ada kesalahpahaman atau ada salah-salah kata. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.